Oke guys, kembali lagi di channel saya Kohaku. Kenapa channel saya ganti namanya jadi Kohaku? Karena saya nonton anime. Di sana ada tim yang bernama Kohaku, yaitu artinya anti nama. Tidak ada nama. Nah, sekarang mah orang tahu review hero anyar si Popol jeung si Kupa ngahiji jadi si Kupa nama serigala, si Popol si kos orang leuweung ku si Moskow. Nah, ieu mah saksikan we ngan samemeh nyaksikeun nya, tolong like and subscribe da subscribe teh butuh aing teh. Ini banget sih mah hese nya koret sih mah. Nah, geus saksikan video nanti. Baru Popol dan Kupa. Ternyata hero baru Marksman ini agak susah masuk metanya guys ya. Kenapa? Karena banyak sekali alasannya di sini yang akan saya bahas tentunya. Sebelum kita bahas kekurangannya, bahas dulu kelebihan si Popol ini guys ya. Jadi kelebihan pertama adalah karena dia ditemani oleh seekor serigala, membuat si Popol ini dengan gampang untuk ngambil buff sendirian di level 1. Karena si Kupanya atau si serigalanya ini bisa nge-TB-in kita guys ya. Jadi si monster jungle itu akan fokus ngehit Kupanya, bukan ngehit kitanya. Jadi enak banget kita bisa ngambil buff tanpa harus bantuan dari teman-teman kita. Jadi bisa dikatakan hero baru Marksman ini adalah hero yang tidak manja kata kalian. Nah, jadi dia bisa mandiri ngambil buff, bisa ngejungle dengan gampang sendirian di early game, sangat cepat lagi ya farmingnya karena basic attack-nya kan ada 2 dari Kupa dan si Popolnya. Kemudian keuntungan kedua adalah si Kupanya bisa meregen darahnya sendiri. Nah, jadi itu membuat si Kupa tersebut tidak usah kita bawa pulang ke base untuk isi darah guys ya. Jadi ketika si Kupa tidak dalam battle, maka dia bisa meregen darahnya sendiri, dan darah HP regennya itu gede banget, sekitar 300-an, cepat sekali penuhnya ya. Kemudian keuntungan ketiga adalah kita bisa lebih gampang nge-krill minion guys, karena di sini kita dibantu oleh Kupa. Tentunya kita mempunyai 2 damage ya dari Kupa dan dari Popolnya sendiri. Yang seperti kalian bilang di sini, beli 1 hero dapat 1 hero. Jadi kita beli si Popol dapat si Kupa ya. Nah, jadi kita untuk nge-krill minion, nge-farming, nge-jungle itu gampang banget di early game untuk si Popol ini. Nah, kemudian keuntungan ketiganya di sini dengan pasifnya si Popol ini, attack speed kita juga bisa sampai nambah 50% ya, karena dia bisa nambah 10% per 1 stack. Di sini bisa di stack hingga 5 kali, sehingga di early game tanpa item attack speed, attack kita juga udah kenceng banget guys ya. Jadi itu keuntungan ketiganya di sini berkat pasifnya. Oke, berikutnya keuntungan keempatnya adalah si Popol ini bisa ngambil turtle sendirian di level 4. Bayangin, hero marksman apa atau hero marksman mana yang bisa ngambil turtle sendirian di level 4? Hanya si Popol ini. Atau mungkin ada kalian tahu siapa hero marksman tersebut, silahkan berikan komentar kalian di bawah ya. Jadi keuntungan dari Popol ini memang luar biasa banget. Dia udah seperti kayak si Karina itu bisa ngambil turtle di level 4 ya, berkat si Kupanya. Jadi kita tinggal modal ultimate aja, karena ketika si Kupa melakukan ultimate, maka attack speed dan basic attack-nya semua, physical attack-nya naik semua. Jadi lebih gampang kita ngambil si turtle tersebut tanpa ada retribution. Teman-teman bisa lihat di sini saya pakainya free retribution, tapi dengan catatan kalian harus beli item jungle ya, supaya damage yang dihasilkan dari basic attack kalian juga gede ke si turtle-nya tersebut ya. Nah, jadi itu enak banget ya untuk si Popol ini bisa ngambil turtle sendirian, itu enak banget asli. Ini benar-benar hero marksman yang tidak manja banget. Dia adalah hero marksman yang mandiri banget ya. Kemudian keuntungan kelimanya adalah ketika si Popol melakukan skill 2, maka dia akan mendapatkan tambahan shield. Nah, tambahan shield tersebut yang bisa membuat si Popol ini lebih survive ketika hendak diciduk.
Misalnya tiba-tiba kita diciduk, kita bisa pakai skill 2, kemudian kita akan mendapatkan sebuah shield tambahan. Jadi kita bisa lebih sedikit survive lah ya. Kemudian keenamnya adalah si Popol ini bisa naruh trap yang kayak si Selena tersebut. Dan trap tersebut bisa ditaruh sampai 3 kali. Nah, fungsi dari trap itu adalah kita bisa taruh ke semak-semak. Misalnya kita lagi farming sendirian, lagi nge-kill minion sendirian, kita bisa taruh trap tersebut ke semak-semak, sehingga jika ada musuh yang menghampiri kita bisa tahu. Nah, kemudian yang ketujuh di sini adalah ketika Kupa melakukan ultimate ya, si serigala tersebut melakukan ultimate dan kita pakai skill satunya ke musuh. Musuh tersebut akan terkena stun guys ya. Karena kemarin saya bahas di video sebelumnya tidak ada tertulis di deskripsinya bahwa si Kupa tersebut bisa nge-stun musuh. Dan saya juga tidak nyadar pas lagi bikin video kemarin gitu loh. Baru sadarnya setelah saya nonton ulang videonya, ternyata si Kupa tersebut bisa memberikan efek stun ketika dia dalam mode ultimate guys ya. Dan itu keuntungan untuk si Popol banget sih. Bisa ngasih efek stun ke musuh itu enak banget, dan stunnya juga cukup lama ya, hampir 1 detik gitu ya. Kemudian yang ke-8 di sini adalah apa lagi ya? Mungkin nggak ada lagi sih, itu aja kelebihan dari si Popol ini. Oh ya, yang ke-8 adalah jarak range basic attack-nya jauh guys ya. Jadi jarak basic attack-nya itu cukup jauh, sehingga kita tidak usah terlalu dekat dengan musuh ketika lagi war. Jadi kita bisa ngambil jarak yang agak cukup jauh untuk melakukan basic attack ke musuh tersebut, sehingga membuat kita agak sulit untuk diciduk ya. Ketika kita jauh dengan musuh kan lebih agak sulit diciduk. Nah, jadi itu keuntungannya, beberapa keuntungan yang saya tahu di hero Popol ini guys ya. Mungkin ada lagi yang kelebihan yang lain, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Setelah kalian melihat video ini, apa sih kelebihan yang ada pada hero Popol ini guys ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangannya. Ini nih, saat saya melakukan protes kepada Muntun untuk hero Popol ini guys ya. Jadi kekurangan pertama adalah si Popol ini darahnya, base HP-nya tipis banget guys. Seperti yang kalian tahu dan seperti yang saya tahu di sini, hero marksman rata-rata base HP-nya itu 2500. Untuk si Popol ini ternyata hanya 2000 doang guys ya. Jadi itu tipis banget, kayak tahu banget, lebih tebalan HP Mage dibanding HP-nya si Popol ini ya. Kemudian yang kedua, ketika si Kupanya mati berkali-kali, 2 kali berturut-turut lah ya, mati 2 kali berturut-turut, ternyata ada cooldown-nya guys. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kekurangannya ini nih, saatnya saya melakukan protes kepada Muntun untuk hero Popol ini guys ya. Jadi kekurangan pertama adalah si Popol ini darahnya, base HP-nya tipis banget guys. Seperti yang kalian tahu dan seperti yang saya tahu di sini, hero marksman rata-rata base HP-nya itu 2500. Untuk si Popol ini ternyata hanya 2000 doang guys ya. Jadi itu tipis banget, kayak tahu banget, lebih tebalan HP Mage dibanding HP-nya si Popol ini ya. Kemudian yang kedua, ketika si Kupanya mati berkali-kali, 2 kali berturut-turut lah ya, mati 2 kali berturut-turut, ternyata ada cooldown-nya guys. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sempat Muntun kasih cooldown untuk nge-summon si Kupa itu gak worth it banget. Ternyata memang bener ada cooldown-nya guys, 20 detik cooldown-nya. Ketika si Kupa mati, kita summon, hidup Kupanya, mati lagi, itu dikasih cooldown 20 detik guys ya. Jadi itu sangat tidak menguntungkan sekali ketika kita dalam war, karena ketika misalnya kita lagi war, Kupa kita mati, ya udah kita summon, hidup lagi Kupanya, mati lagi, ya udah gak bisa summon, udah kita sendirian aja tanpa si Kupa guys ya. Kemudian ketiganya di sini, ketika Kupanya mati, otomatis skill 1, skill 2 dan skill 4 dan pasifnya itu tidak lagi memberikan efek apapun. Jadi ketika Kupa mati, kita udah gak bisa pakai skill 1, kita gak bisa pakai skill 2, skill 4-nya juga gak bisa dipakai. Bisa dipakai, cuman gak ada efek apapun. Dan pasifnya juga tidak akan aktif ya. Karena seperti yang kita tahu, pasifnya adalah ketika si Kupa melakukan basic attack, dia akan mendapatkan 1 stack. Dan stack itu akan menambah 10% attack speed kepada si Popol tersebut. Asalkan ada si Kupanya ya.
Kalau misalkan nggak ada si Kupanya, maka ketika Popol basic attack dia tidak akan mendapatkan stack tersebut guys ya. Jadi tanpa Kupa, Popol itu tidak ada apa-apanya guys. Jadi bisa dikatakan si Kupa ini adalah hero core-nya, malahan hero utamanya deh kalau menurut saya ya. Untuk hero marksman ini, hero utamanya adalah si serigala tersebut, bukan si Popolnya guys. Jadi yang berperan penting memang si Kupanya itu, bukan si Popolnya guys ya. Nah, jadi kemudian apa lagi ya? Di sini banyak sekali sih kekurangannya, saya pikir dulu nih. Kemudian ketika kita pakai skill 2 nih, ketika si Kupanya ultimate ya, ketika kita pakai skill 2 dia kan kayak meloncat ke arah kita dan akan menyebabkan efek airborne kepada musuh. Nah, itu animasinya agak lama guys. Jadi ketika kita tekan skill 2, dia datang loncatnya itu agak lama. Masih ada efek animasinya sebentar gitu, baru dia loncat. Itu sangat tidak menguntungkan sekali ya. Kemudian kekurangan berikutnya lagi di sini adalah ketika kita lagi summon si Kupa, itu bisa di-cancel ternyata. Jadi ketika kita lagi melakukan summon untuk menghidupkan Kupa, misalnya kita terkena skill atau terkena basic attack, bukan stun ya, terkena skill atau basic attack, itu kita bisa langsung otomatis tercancel ketika kita melakukan summon tersebut. Gak worried banget sih sumpah. Jadi kalau kalian mau summon si Kupa ya, kalian harus berada di tempat yang sepi ya. Kemudian berikutnya di sini untuk Popol ini tidak ada skill kaburnya, udah kayak si Layla guys ya. Tidak seperti marksman yang lain, ada skill dash, ada skill blink, ada skill yang bisa untuk kabur lah pokoknya. Si Popol ini tidak punya guys. Jadi skill satunya nggak bisa kabur, skill 2-nya juga nggak bisa kabur, skill 3 apalagi ultimate nggak ada skill kaburnya. Sehingga di sini saya sarankan kalau kalian main hero Popol ini harus pakai flicker kayak kita lagi main Layla lah gitu ya. Lebih masih enakan si ini Hanabi ya, karena Hanabi itu bisa mendapatkan sebuah shield yang bisa anti CC. Nah kalau si Popol ini udah keciduk sama marksman atau keciduk sama, kalau udah masuk late game tidak ini ya, tidak tebal-tebal amat gitu, masih aja tetap tipis. Tapi saya pernah buat satu eksperimen ya, dimana si Popol ini saya build full defense ya, jadi full tank. Ternyata darah si Kupanya ikut guys ya. Darah si Kupa itu ikut ke item yang kita bikin. Jadi kalau kita semakin banyak bikin item tank, maka semakin tebal juga si Kupanya tersebut. Udah bisa jadi tanker lah si Kupanya tersebut kalau teman-teman bikin item tank ya. Itu udah pernah saya coba. Nah kemudian berikutnya lagi apa lagi ya kekurangannya ya? Saya pikir lagi ya. Di sini apalagi kita lihat dulu. Sepertinya itu aja sih, nggak ada lagi. Mungkin teman-teman bisa menambahkan apalagi kekurangan yang dimiliki oleh si Popol ini. Dan ini semua hanya opini saya ya. Jadi ini kekurangan dan kelebihan versi VE Gaming. Mungkin opini saya ada yang salah, silakan dikoreksi ya. Bagi teman-teman yang paham dengan hero baru ini, silakan dikoreksi. Apakah yang udah saya sebutkan tadi ada yang salah, silakan diberikan komentar kalian di bawah. Dan mungkin ya inilah kekurangan dan kelebihan dari Popol ini yang mungkin menurut saya tidak akan masuk meta. Tapi jika kalian mainnya bisa memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya, mungkin OP sih ya. Kalau kalian mampu menguasai hero baru ini, memanfaatkan semua potensinya yang ada, kalian bakalan bisa membuat hero ini menjadi sangat overpower sekali. Dan juga ketika di late game memang hero ini agak ngeselin sih ya. Ngeselinnya itu adalah di skill satunya ketika si Kupanya ultimate ya, bisa melakukan stun itu loh. Dan stun itu cukup lama, 1 detik ya, bisa ngetahanin musuh yang mau kabur. Itu enak banget sih sebenarnya. Tapi terlepas dari kelebihan yang dimilikinya, memang banyak sekali sih kekurangan yang dimiliki oleh si Popol ini guys ya. Dan mungkin memang betul juga sih mungkin kasih Popol ini di level ini ya, kesulitan level yang tinggi. Karena tingkat kesulitannya juga tinggi banget sih untuk si Popol ini. Jadi untuk memainkannya memang agak ribet menurut saya. Oke, mungkin itu dia semua opini yang bisa saya berikan kepada kalian untuk hero Popol dan Kupa ini guys ya. Mungkin jika ada kesalahan yang saya sebutkan tadi, silakan koreksi aja ya. Mungkin sampai di sini aja dulu video kita ya. Inilah dia hero baru Popol dan Kupa yang mungkin masih lama sekali akan hadir di original server karena masih ada Atlas ya. Oke, semoga